guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangenkah kalian dengan film dokumenter? Dengan cerita yang sangat mengerikan dan penuh teori konspirasi? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film dokumenter namun tidak sok-sokan kisah nyata, di mana film ini berjudul Strength Harvest tahun 2024. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan proses wawancara pada seorang mantan detektif bernama Joseph yang sempat bertugas di Kabupaten Bernardino, Amerika. Ia pun menjelaskan jika wilayah ini memiliki populasi sekitar 2 juta penduduk. Tak cuma itu, wilayah ini dikenal sebagai salah satu kota kriminal paling aktif karena di setiap tahunnya sering terjadi kasus pemodaran, pembegalan, perampokan, dan lain sebagainya. Entah itu dilakukan oleh sekelompok penjahat atau geng dengan mental patungan. Namun kini, Joseph akan menceritakan pengalamannya saat menangani kasus pembunuhan paling mengerikan dalam hidupnya. Dan salah satunya adalah kasus yang menimpa sebuah keluarga di perumahan Alton pada tahun 2010. Di mana ketika itu tim kepolisian mendapat laporan dari warga tentang bau busuk yang tercium dari rumah keluarga Sherry. Police department? Anyone home? Hello? I have nightmares. I think. My God, sangat mengerikan. Tim kepolisian pun menemukan keluarga Sherry telah dihabisi dengan cara yang keji. Lantas, Joseph menjelaskan jika pemodaran ini diyakini sebagai praktek sekte sesat karena terdapat simbol aneh di atas 3 jasad ini yang digambar menggunakan darah. Oh my God, he's back. Kemudian, scene beralih pada seorang detektif wanita bernama Lexi, di mana ia merupakan rekan kerja Joseph ketika menangani kasus tersebut. Ia pun mengatakan jika Joseph adalah seorang detektif yang tidak pernah merasakan takut selama menjalankan tugas. Akan tetapi, untuk kasus kali ini, Lexi bisa melihat dengan jelas rasa takut yang dialami oleh Joseph. Kemudian, Joseph menceritakan tentang awal mula kasus paling mengerikan ini terjadi, di mana pada tahun 1993, tim kepolisian mendapat kasus pemodaran yang menimpa seorang kewes bernama Siva. The genitals mutilated. Sangat mengerikan, jasad Siva ditemukan tewas dengan keadaan membusuk, termutalatisasi di tengah ruyuk. Dan yang lebih mengerikan, si pelaku telah mengambil kemaluan dan juga rahim si korban. Di mana setelah melakukan penyidikan, tim kepolisian berhasil menemukan jejak terakhir Siva sebelum tewas. Di mana Siva yang merupakan seorang bondon panggilan diketahui pernah mengunjungi hotel pojok bersama seorang pria yang telah menyewanya. Joseph pun heran karena jika kasus ini hanya berdasarkan pemodaran spontan, pastinya akan dilakukan di dalam kamar dan meninggalkan jejak-jejak kericuhan. Akan tetapi kasus ini berbeda, di mana si korban seolah terhipnotis tanpa perlawanan sampai dirinya dihabisi. Namun Joseph mendapat sedikit titik terang dari buku tamu, di mana diduga kuat pria ini menggunakan nama samaran yaitu Albert Saini. Akan tetapi pihak kepolisian masih kesulitan untuk menemukan sosok di balik nama itu, apalagi nama Albert sangat banyak sekali digunakan di Amerika. Mereka pun merasa gagal dalam menangani kasus ini hingga muncul sebuah kejadian di tahun berikutnya. A grisly crime scene has police where the body of 82-year-old Ambrose Griffith was 1 tahun setelah kematian Siva, para warga kembali digegerkan dengan terbunuhnya seorang aki-aki bernama Griffey di apartemennya. He was bludgeoned. That was brutal. His room and then stabbed more than 30 times.
di mana setelah melakukan olah TKP, tim kepolisian menduga jika Griffith tewas setelah dirujak menggunakan tabung oksigen lalu dicucuk menggunakan pisau cutter. Jonas pun heran kenapa si pelaku mengincar seorang aki-aki berumur 82 tahun yang mengidap sakit bengek akut. Dan yang paling mencengangkan, sama seperti kasus Shiva, tapi kini si pelaku mengambil sebelah bola mata Griffith. Entah untuk apa semua itu. Dan seperti biasa, tidak ada yang bisa dijadikan petunjuk pasti di TKP. Di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1995, pihak kepolisian mendapat kasus hilangnya seorang bocil berusia 12 tahun bernama Noah, di mana menurut informasi, Noah hilang ketika sedang berjalan ceker sendirian sepulang sekolah. Alhasil, pihak kepolisian langsung mengerahkan pencarian, baik lewat udara dan juga jalur darat. Gets harder and harder to stay positive. Rescue. People put in hundreds of hours. Hingga setelah 3 bulan melakukan pencarian, tim kepolisian akhirnya menemukan jasad Noah di dekat wahangan cetek. Multiple lacerations to his abdomen. Sungguh malang, Noah pun ditemukan tewas dengan keadaan sudah setengah membusuk. Dan seperti kasus-kasus sebelumnya, si pelaku selalu membawa organ si korban, di mana kali ini si pelaku mengambil hati milik Noah. Kemudian, tim penyidik langsung memeriksa barang-barang korban untuk mencari petunjuk yang mungkin berguna. Lantas mereka pun menemukan sebuah nama, yaitu Caliban di dalam buku Noah. Lalu setelah diteliti, cenah nama Caliban ini merujuk pada sesosok iblis. Lantas, Lexi mengungkapkan jika 2 minggu setelah penemuan jasad Noah, tim kepolisian tiba-tiba saja mendapat kiriman surat kaleng dari si pelaku yang seolah mengolok-ngolok pihak kepolisian yang gagal membongkar kasus ini dari tahun 1993. Di mana kini si pelaku berniat untuk rehat sejenak dari kegiatannya mencari tumbal sebelum mencari 10 tumbal lagi yang ia perlukan. Dan bisa kita lihat si pelaku yang mengaku sebagai Mr. Shiny menggambar simbol segitiga aneh di penghujung surat. Dan benar saja, sejak kasus yang menimpa Noah, tiba-tiba saja kasus yang dilakukan psikopat ini berhenti kurang lebih 15 tahun lamanya. Hingga ia pun menyadari jika psikopat Shiny telah kembali setelah ia melihat simbol segitiga di TKP pembunuhan pada tahun 2010 di scene awal tadi. Tiffany, sometime after 1:15 a.m., form of intimidation and Samantha. Yeah, it looks like she put up. Setelah tim kepolisian melakukan penyidikan, terungkap jika pada jam 1 pagi psikopat ini menyelinap masuk melalui jendela kamar mandi. Setelah itu, psikopat langsung mengikat semua korban di kursi dengan mulut yang dilakban dan juga tangan yang seolah-olah sedang memanjatkan doa. Kemudian, psikopat langsung menguras darah mereka menggunakan cutter, lalu menampungnya ke dalam ember cat hingga tewas kehabisan darah. Around the dining room. He prepared these things ahead of time for their blood. Hingga saat para korban sudah tewas, psikopat ini langsung mengambil tangga untuk membuat simbol pemujaan menggunakan darah mereka. Dan saking apiknya rencana psikopat ini, Joseph dan tim penyidik tidak bisa menemukan sidik jari ataupun DNA yang tertinggal di TKP. Hingga 3 hari setelah melakukan penyidikan, mereka kembali mendapat surat dari psikopat yang menyatakan jika dirinya tidak akan berhenti sebelum menuntaskan rencananya. Singkat cerita, para warga kembali digegerkan dengan berita seorang kewes bernama Malika yang mengaku telah menemukan kepala manusia di sekitaran kebun Paris Hill. Tak cuma itu, ia pun menemukan lilin ritual dan toples yang berisi lintah. My God, betapa syoknya kalian saat melihat kepala seorang kewes tergeletak di tengah-tengah simbol pemujaan setan. Dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui jika kewes ini adalah Tamara yang tinggal bersama pacarnya di sekitaran kebun di wilayah ini. Menurut info, psikopat ini berhasil masuk melalui lubang acu dan langsung melumpuhkan pasangan ini menggunakan pistol setrum yang renyed. Namun pacar Tamara yang berusaha melawan harus mengalami cedera parah di wajahnya setelah dicuci muka menggunakan obor. Kemudian, saat menjalani pemeriksaan, pacar Tamara berkata jika si pelaku yang memakai topeng ini pernah menyebutkan kata Caliban. Dan kini kita
kita akan mendengarkan kesaksian pacar Tamara yang bernama Glenn setelah hidupnya hancur akibat mengalami cacat seumur hidup. Di tengah rasa trauma yang masih ia rasakan, Glenn berkata jika psikopat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencari korban untuk membangkitkan iblis junjungannya. Ia pun merasa jika setiap aksi dari psikopat ini selalu dibantu oleh ilmu goib, sehingga setiap penyelidikan yang dilakukan kepolisian selalu gagal, dan yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan sketsa topeng dari psikopat ini. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba saja Glenn mengalami pendarahan, di mana setelah kepalanya dijadikan Ghost Rider, pembuluh darah Glenn selalu pecah jika mengalami panik dan stres. Namun bisa kita lihat, sketsa yang dibuat oleh Glenn tidak jauh beda dengan sketsa bocil PAUD. Singkat waktu, Lexi dan Joseph kembali mendapat berita korban psikopat Shiny yang ditemukan di sebuah kolam renang terbengkalai. Earlier this morning, a horrific discovery was reported. A group of skate kids broke into the building. Like it was covered in mud or slime. Oh my god, sungguh sadis. Polisi pun menemukan sesosok jasad yang tewas dikerubungi ribuan lintah, di mana korban kali ini adalah seorang imigran Tiongkok bernama Dennis Zhao. Lantas, Lexi pun syok parah dengan segala persiapan psikopat ini, yang pastinya harus mengumpulkan ribuan lintah hingga mampu menghabisi korbannya. Then in the water. Creates this. Melihat kolam yang dikelilingi kawat dan beling, Lexi menduga jika hal itu yang membuat Dennis tidak bisa keluar dari kolam yang dipenuhi ribuan lintah ini. Alhasil, Dennis yang tak bisa kabur harus tewas kehabisan darah. Dan setelah diotopsi, tim forensik pun menyadari jika lidah Dennis telah dicabut dengan tujuan agar Dennis tidak bisa berteriak meminta tolong. He might be. Then he begins releasing these things into the. Fishing out full leeches, adding. They have 3 small jaws. Hingga setelah 3 hari membersihkan TKP, Joseph dan Lexi semakin tidak bisa berkata-kata dengan kreativitas psikopat ini yang menggunakan berbagai cara untuk menghabisi targetnya. Singkat waktu, tim kepolisian seakan mendapat titik terang setelah mendapat laporan dari warga di mana ada sebuah rumah yang dicurigai telah melakukan aktivitas mencurigakan oleh penghuninya. Kemudian, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah tersebut. In the face. We kept most of the evidence. Setelah menemukan simbol setan, Joseph langsung mengerahkan pasukan untuk melakukan penggerbekan. Big windows on left. I don't know what I was expecting to find. It was banal. Look at this. That's just lovely. Namun suenya, rumah ini seperti sudah ditinggalkan cukup lama oleh si pelaku, di mana mereka hanya mendapat beberapa barang bukti dan surat sewa rumah yang ditandatangani oleh Albert Shiny. Setelah dikonfirmasi, tim forensik langsung melakukan olah TKP di mana mereka berharap bisa menemukan sedikit petunjuk tentang psikopat ini. Hingga pada akhirnya, Joseph berhasil menemukan sidik jari yang menempel pada teropong. We got a hit. Sykes. Born December 20th. Setelah mendalami penyidikan, telah diketahui jika nama asli psikopat ini adalah Leslie Sykes. Namun anehnya, psikopat ini tidak memiliki catatan kriminal dan riwayat pekerjaan, bahkan psikopat ini tidak memiliki m-banking ataupun nomor HP. Lantas, untuk melakukan pencegahan, mereka langsung menyebarkan identitas psikopat ini melalui berbagai media, supaya satu negara tahu jika orang paling keji ini bisa segera ditangkap. 8 people in both San Bernardino and States, but no one was really paying attention. Got carried all over California, even in a few of the Saat berita tersebut mulai menyebar, Lexi mengatakan jika dirinya langsung mendapat kiriman surat kaleng dari psikopat, di mana kini Leslie menegaskan jika tim kepolisian tidak akan pernah bisa menghentikannya. Terlebih aksinya ini selalu diberkati oleh junjungannya yang bernama Iblis Ajragor dan Drag Aul. Joseph pun menjelaskan jika saat surat itu dikirim, Leslie masih akan mengincar 5 orang lagi untuk ia tumbalkan. Hingga 1 bulan kemudian, Joseph kembali merasa berdosa setelah ia tidak mampu menghentikan kasus pemodaran yang dialami seorang gadis bernama Victoria. Dan kini kita akan melihat rekaman detik-detik Victoria kedatangan psikopat ketika dirinya sedang asik melakukan tutor memek upan di Pesnuk. What I'm gonna do is I'm gonna go and back and forth windshield wiper crap. That sounds stupid. Mom?
Tidak hanya kaget dengan kesadisannya, rupanya sketsa anak PAUD yang dibuat oleh Glenn sangat mirip dengan topeng psikopat ini. Lantas dengan menggunakan lipstik, seperti biasa psikopat Leslie langsung menggambar simbol setan. Dan setelah membuat simbol di tembok, Leslie berniat melakukan sesuatu. The video glitch is pretty bad. Entah apa yang sebenarnya terjadi, ritual psikopat ini seolah gagal hingga membuatnya pingsan. Hingga beberapa menit kemudian, psikopat yang siuman langsung pergi dari tempat ini. Oh, ternyata ritual psikopat tadi gagal karena rupanya Victoria masih hidup. Lantas Joseph menduga jika kaliber yang digunakan psikopat ini terlalu kecil hingga membuat Victoria mampu bertahan. Kemudian Victoria yang kritis langsung dibawa menuju rumah sakit untuk menjalani operasi. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian Victoria tiba-tiba dinyatakan tewas secara misterius. Dan menurut rekaman CCTV, psikopat itu kembali untuk menuntaskan tugasnya setelah ia gagal menghabisi Victoria, di mana psikopat ini sempat menyamar sebagai perawat lalu menyuntikkan pembersih toilet ke dalam inpusan Victoria. Mengingat hal tersebut, sontak membuat Lexi dan Joseph terpukul karena satu-satunya korban selamat mereka pun tidak mampu melindunginya. Lantas Joseph yang kembali merasakan penyesalan meminta untuk break sejenak. Killing spree that spans 3 counties. A watchful lookout for Sykes, residents of the Highland neighborhood where Setelah tewasnya Victoria, para warga pun kecewa dengan pihak kepolisian yang belum bisa menangkap satu orang penjahat sejak tahun 1993. Hingga setelah mendapat kritikan pedas dari para warga, Joseph yang memiliki ide langsung melakukan sayembara, di mana tim kepolisian akan memberikan imbalan senilai $80.000 atau setara dengan 1,2 M pada seseorang yang berhasil menemukan keberadaan psikopat ini. Tapi sayangnya, cara tersebut masih belum membuahkan hasil karena saking misteriusnya sosok Leslie Coppet ini. Akan tetapi beberapa minggu kemudian, Joseph mendapat seorang saksi yang mengaku sebagai mantan teman psikopat Leslie, atau lebih tepatnya, pria bernama Jared ini merupakan teman masa sekolah ketika di SMA. Dalam rekaman itu, Jared mengungkapkan jika Leslie merupakan orang yang jarang bersosialisasi. Hingga pada suatu hari, Jared sempat mendengar curhatan Leslie tentang sebuah cahaya merah yang menuntunnya ke sebuah goa, di mana katanya dalam goa tersebut Leslie mendapat sebuah bisikan untuk membangkitkan entitas penakluk bumi. Singkat cerita, pihak kepolisian mendapatkan laporan tentang kasus pemodaran yang terjadi pada seekor acu pitbull. Lexi pun terkesan karena psikopat ini mampu menghabisi acu pitbull seberat 21 kilo hanya dengan menggunakan cutter. Karena menurut logika, pitbull seberat itu pasti sulit dihadapi oleh siapapun. Dan di hari yang sama, kasus mengerikan terjadi pada seorang karyawan toko donat bernama Leo yang sedang lembur. Di mana ketika itu, tanpa Leo sadari, psikopat Leslie sedang mengintainya dari balik jendela. Edan sekali bagaikan ninja acacin, psikopat ini berhasil melumpuhkan Leo dengan begitu cepat. Hingga di keesokan harinya, jasad Leo ditemukan di dapur dengan keadaan acak-acakan serta organ hati yang sudah hilang. Sementara itu, seorang satpam bernama Malik mengungkapkan jika semalam dirinya sempat melihat psikopat datang menggunakan mobil sedan. Karena ia kira mau beli donat, Malik pun tidak merasa curiga sama sekali. Dan lagi-lagi, pihak kepolisian tidak bisa menemukan jejak pelarian psikopat ini. Kembali pada Joseph, ia pun menceritakan alasan psikopat yang sempat menghilang selama 15 tahun setelah melakukan aksi kopet pada tahun 1995, di mana ketika itu psikopat Leslie sedang mencari ilmu tambahan untuk menyempurnakan ritualnya dengan mengunjungi beberapa negara di dunia. Hingga pada tahun 2003, Leslie mengunjungi seorang kolektor buku antik di negara Jerman yang bernama Jonas. Lantas setelah diwawancara, Jonas mengatakan jika dirinya sempat didatangi oleh seorang pria bernama Leslie yang ingin membeli buku mantra abad pertengahan. Namun karena buku tersebut sangat langka dan dikenal terkutuk, Jonas langsung menolaknya meski sempat ditawar dengan harga 3 miliar rupiah. Akan tetapi, di keesokan harinya Jonas menyadari jika buku mantra itu telah dicuri oleh Leslie. Kemudian, scene beralih pada rekaman seorang vlogger yang menemukan mayat di taman bermain.
Holy shit. My God, sungguh mengerikan. Malik si satpam toko donat harus tewas dengan kondisi seperti Venom. Tak cuman punggungnya yang dirombak, tim forensik menyadari jika jasad Malik telah kehilangan paru-parunya. Lantas Lexi mengatakan apa yang terjadi pada jasad Malik ini persis seperti eksekusi tersadis yang pernah dilakukan oleh bangsa Viking kuno bernama Bloody Eagle. Setelah menangani kasus Malik, Lexi yang penasaran kembali ke rumah psikopat untuk mencari petunjuk lainnya. Hingga saat orang lain sibuk mencari petunjuk tambahan, tiba-tiba Joseph merasakan firasat aneh pada teleskop yang digunakan oleh Leslie. Ia pun mulai kepikiran apa yang sebenarnya Leslie pantau melalui teleskop itu. Hingga seorang ahli astronomi bernama Joshua menjelaskan di mana dalam beberapa hari lagi akan muncul sebuah fenomena langka yang terjadi setiap 800 tahun sekali, di mana planet Merkurius, Jupiter, dan Saturnus akan terlihat membentuk garis segitiga. Joseph pun merasa janggal karena seolah psikopat ini sedang menantikan momen tersebut. Sementara itu, Lexi mengatakan pada saat penggeledahan dirinya menemukan berangkas di balik tembok, di mana berangkas tersebut berisi paspor dan kunci mobil dengan gantungan sebuah nama gudang penyewaan publik. Hingga di keesokan harinya, tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke gudang tersebut. Jackpot, winning lotto ticket. Guy wears a mold, we believe, for the masked bed. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan gudang penyimpanan psikopat Leslie lengkap dengan segala rencana kopetnya. Tak cuma itu, mereka pun menemukan simbol ritual dengan organ tubuh milik para korban tersimpan di dalam toples. Tak cukup sampai di situ, mereka pun menemukan tulisan pemujaan pada sosok yang bernama Ajragor, lengkap dengan patung miniatur monster yang terlihat mengerikan. Mereka pun menduga jika miniatur ini adalah bentuk dari sosok Ajragor yang dipuja oleh Leslie. Dan kini tim kepolisian langsung melakukan olah TKP sebelum tanggal yang dinantikan Leslie terjadi. Di keesokan harinya, tim kepolisian kembali mendapat surat kaleng, di mana Leslie hanya butuh satu korban terakhir sampai junjungannya bisa dibangkitkan. Ternyata selama ini, Leslie berniat memanfaatkan fenomena langka yang terjadi 800 tahun sekali guna membebaskan iblis Ajragor. Di malam berikutnya, tim kepolisian mendapat laporan darurat dari sebuah keluarga yang memiliki seorang orok berusia 3 bulan. Di mana saat tengah malam, psikopat Leslie berhasil menculik seorang orok yang diduga akan menjadi tumbal terakhirnya. Namun saat tim kepolisian tiba di TKP, mereka pun harus mendapati orang tua si orok sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Kemudian, Jonas yang tidak ingin gagal untuk yang kesekian kalinya, mulai berpacu dengan waktu untuk mencari tahu lokasi terakhir psikopat ini akan melakukan ritual puncaknya. Hingga tim kepolisian pun mulai mendapat petunjuk dari 3 planet yang akan membentuk segitiga, di mana lokasi yang akan digunakan Leslie menuntaskan ritual puncaknya adalah lokasi pertama kali Leslie melakukan tindakan kopetnya pada tahun 1993. Lantas, tim kepolisian bergegas pergi ke lokasi sebelum terlambat. It's coming in from Arrowhead, Crestline, even Big. Singkat waktu setibanya di tempat ritual, mereka pun langsung melaporkan hal ini pada Joseph. Tapi tiba-tiba setelah menghabisi semua petugas, psikopat ini bersiap untuk menuntaskan ritualnya. What exactly that wood thing was, but it was strange. It's clear. The videos don't do it justice. I mean, Sky looked weird that morning, no doubt about that. I don't remember much. Dan bisa kita lihat, portal aneh mulai muncul di tengah 3 planet yang membentuk segitiga. It was over. The baby.
okay. Untung saja Joseph masih sempat menggagalkan ritual ini dan menyelamatkan si orok yang akan menjadi tumbal terakhir. Covered in leeches. Namun saat menjalani otopsi, tiba-tiba saja wajah psikopat ini dipenuhi dengan lintah hingga membuat wajahnya hancur, di mana hal itu seolah ingin membuat pihak kepolisian kesulitan melakukan identifikasi. Akan tetapi, mereka masih mampu melakukan pencocokan dengan menggunakan tes DNA. Dan setelah memastikan kematian psikopat, pihak kepolisian langsung memberitahu warga jika teror psikopat yang menghantui mereka selama 17 tahun sudah berakhir. Finally come to an end. Ending the life of one Riverside Police Department. Police shot and killed Sykes this morning. Otherwise known as Mr. Shiny. I couldn't wait. Was just lifted like all of this like. And now, so will Mr. Memorial held at Pioneer Memorial 5. Almost 1,000 people joined the service. Saat berita kematian psikopat sudah menyebar, para warga terlihat mengikuti upacara bela sungkawa untuk mengenang para korban. Kemudian, Lexi mengatakan jika dirinya mendapatkan secari kertas dari dalam saku psikopat, di mana dalam surat itu, psikopat mengatakan jika tim kepolisian membaca surat ini, itu tandanya ia telah gagal melakukan rencananya. Namun meskipun begitu, psikopat Leslie berjanji akan kembali lagi melakukan hal yang sama 800 tahun yang akan datang. Kemudian, Joseph ditanya mengenai sosok iblis yang berusaha dibangkitkan oleh psikopat ini. Namun Joseph hanya berkata jika sosok ini dipercaya oleh psikopat sebagai makhluk yang akan membawa kiamat. Tapi ia tidak peduli, karena yang terpenting psikopat ini sudah berhasil ia lenyapkan. Dan menurut catatan, kasus ini merupakan kasus paling mengerikan yang pernah terjadi dalam sejarah Kabupaten Bernardino. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana kasus yang sangat mengerikan sekali, bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah berbusa dijelasin semuanya. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut sekalian cocok saja dengan nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Strength Harvest tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.